Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Pangestu Bulan Ramadona dengan nomor NIM 220121608738 dari Offering A22. Di sini saya memilih buku yang berjudul Online Safety yang ditulis oleh Rico Kimons. Alasan saya mengambil buku ini karena pentingnya keamanan dan keselamatan online pribadi, terutama dalam konteks penggunaan internet. Sebagai pendidik ataupun peserta didik, buku ini menjelaskan ancaman umum seperti malware, hacking, dan phishing, serta memberikan pedoman untuk mengenali dan melawan ancaman tersebut. Juga menekankan perlunya pendidik untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik mereka di kelas online. Poin yang dibahas yakni personal security dan student safety. Personal security ada 3, yakni malware, hacking, dan phishing. Malware itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi atau mengganggu perangkat elektronik. Ada berbagai jenis, termasuk virus, spyware, dan botware. Perangkat modern dilengkapi untuk melawan ancaman tersebut dengan pembaruan secara teratur. Kemudian ada yang namanya hacking. Hacking ini terjadi ketika seseorang atau program menipu prosedur keamanan normal untuk mendapatkan akses ke suatu situs atau layanan. Hacking dapat menjadi masalah bagi semua orang karena seorang peretas bisa mendapatkan akses ke informasi pribadi pengguna seperti informasi kartu kredit atau kata sandi, ataupun melakukan pembelian online atau menggunakan layanan tanpa izin. Jadi untuk kalian yang pernah masuk akun lewat laptopnya teman kalian atau menggunakan ponsel teman kalian, sebaiknya setelah menggunakan itu akun tersebut di-logout, dikeluarkan agar data-data kalian tidak bisa diakses oleh orang sembarangan. Begitu. Kemudian terakhir adanya phishing. Phishing adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Contohnya gini, kalian umpamanya dibagi oleh teman kalian atau seseorang sebuah file. File itu disuruh buka nih, suruh open. Kalian open, bisa jadi semua data yang di perangkat kalian waktu open itu akan dicuri oleh hacker, oleh peretas, begitu. Dan itu yang dinamakan phishing. Bedanya seperti itu. Selanjutnya, strategi apa yang untuk keamanan pribadi ini? Pertama, buat dan gunakan kata sandi yang aman, yakni dengan apa? 8 karakter atau lebih yang menggabungkan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang kedua, periksa domain dari tautan yang diberikan dalam email dan jangan pernah masuk ke halaman yang Anda akses dari pesan email. Yang ketiga, hapus informasi identifikasi yang tidak perlu dari profil online Anda, misalnya alamat dan nomor telepon dari akun Facebook Anda, dan dokumen lainnya misalnya resume, dan buat profil Anda seprivat mungkin, begitu. Yang keempat, jangan pernah memasukkan informasi sensitif, misalnya kartu kredit, rekening bank, nomor keamanan sosial, kata sandi ke situs yang tidak aman, yaitu kayak HTTPS, seperti website gitu kan. Dan yang kelima, yakni gunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya dan jangan install program kecuali jika Anda tahu apa yang mereka lakukan dan apa fungsinya. Setelah itu ada yang namanya study safety. Guru harus memastikan bahwa pengguna perangkat dan teknologi internet oleh siswa di kelas aman dari malware, peretasan, dan phishing. Mereka dapat mencari dukungan dari profesional teknologi di sekolah dan distrik untuk melindungi siswa. Penting juga bagi guru dan siswa untuk memahami dan mematuhi kebijakan pengguna yang dapat diterima untuk mematuhi persyaratan hukum untuk keselamatan siswa. Guru juga diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam melindungi siswa dalam hal privasi, konten yang tidak pantas, cyberbullying, dan pembuatan serta berbagai pornografi anak ataupun sexting. Oke, study safety itu ada privacy. Privacy ini sistem informasi siswa harus diamankan agar hanya dapat diakses oleh siswa, orang tua, dan staf sekolah yang diperlukan. Guru juga harus berhati-hati dengan menggunakan teknologi seperti blogging ataupun media sosial yang dapat mengancam privasi siswa.
Guru harus bertanggung jawab memastikan pengalaman belajar siswa aman dan privasi pekerjaan sekolah mereka terjaga. Yang selanjutnya ada namanya improved content. Pentingnya menjaga privasi siswa dan menghindari pengguna teknologi internet yang dapat merugikan hak privasi mereka. Implementasi kebijakan filter konten dapat bervariasi antara distrik sekolah, dan guru perlu mempertimbangkan cara untuk memastikan siswa menggunakan sumber daya internet dengan bijak dan aman. Dengan adanya strategi untuk memastikan pengguna internet yang aman bagi siswa, termasuk implementasi sistem filter di kelas, pengaturan akses sumber daya internet, dan pentingnya memantau aktivitas siswa untuk mencegah akses ke konten yang tidak pantas. Selanjutnya ada yang namanya child pornography and sexting. Gambar atau video pornografi yang melibatkan anak-anak melihat, menyebarkan, atau memiliki child pornografi adalah tindakan pidana di Amerika Serikat. Siswa dan guru perlu memahami bahwa akses atau berbagi konten semacam itu dapat mengakibatkan pelanggaran hukum yang serius. Teknologi mobile dan internet membuat masalah child pornography semakin sulit ditangani. Penting bagi guru untuk mengajari siswa tentang konsekuensi hukum dan sosial dari kegiatan yang melibatkan child pornography, serta untuk membantu mereka mengembangkan rasa harga diri yang cukup untuk melawan tekanan sosial terkait hal tersebut. Selanjutnya ada yang namanya cyberbullying. Bentuk cyberbullying ini adalah bentuk bullying yang menggunakan internet dan teknologi lainnya sebagai sarana untuk melakukan perilaku bullying. Guru diharapkan untuk mengambil peran proaktif dalam melawan cyberbullying dan menanggapi kasus-kasus pelecehan secara spesifik ketika terjadi. Penting juga bagi guru untuk menjadi pembela siswa yang menjadi korban dan mengajarkan konsekuensi nyata dari tindakan bullying, bahkan jika tindakan itu terjadi secara online. Jadi guru harus membela siswa yang jadi bullying, harus mengajarkan konsekuensi yang nyata dari tindakan bullying itu apa, begitu. Selanjutnya, strategi untuk keselamatan siswa. Yang pertama, jaga informasi siswa. Jadi guru harus bisa menjaga informasi siswa seperti nilai dan pekerjaan sekolah tetap pribadi. Yang kedua, tanggap secara proaktif terhadap perlindungan daring dan menjadi pembela bagi siswa Anda yang menjadi korban. Yang ketiga, kontrol dan pantau apa yang diakses oleh siswa Anda di kelas. Yang keempat, ajarkan kepada siswa Anda tentang harga diri dan bahaya dari pornografi anak-anak. Yang kelima, segera melibatkan penegak hukum dalam masalah keselamatan siswa, misalnya perundangan daring, pornografi anak. Dan yang keenam, jangan pernah melihat, menerima, meminta, ataupun menyimpan pornografi anak-anak, bahkan untuk tujuan pelaporan. Oke, dalam hal memfasilitasi, dalam buku ini, memfasilitasi belajar. Buku tersebut memberikan pengalaman mendalam tentang ancaman keamanan online yang perlu diwaspadai oleh guru dan siswa, dan memahami malware, hacking, phishing, dan ancaman lainnya. Guru dapat mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi dan melawan ancaman tersebut, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran online yang lebih aman. Selain itu, buku tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap informasi pribadi siswa dan menjelaskan peran guru dalam memastikan keamanan dan privasi siswa di dalam kelas ataupun di luar kelas. Hal ini dapat membantu meningkatkan performansi manusia dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana siswa dapat fokus pada pembelajaran tanpa adanya khawatir tentang ancaman keamanan online. Sekian dari saya, Sri Putri Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.